Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan, sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya tuh. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia, karena dia ngerti membedakan ini hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kuliah kepada senator dari PDIP terkait dengan etika DPR. Hal itu Rocky sampaikan dalam dialog yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia. Awalnya, Rocky Gerung memberikan pandangannya bahwa DPR tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat. Karena jika kedaulatan rakyat diwakili, artinya rakyat tidak ada lagi. Fungsi DPR menurut Rocky Gerung adalah menjalankan aspirasi rakyat selama 5 tahun. Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera, kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan, terus pamer-pamer habis beli jas pakaian tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu, kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen, tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kenorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Rocky juga memberikan kritiknya terkait arogansi legislator saat mereka menjabat sebagai DPR. Banyak dari mereka malah menunjukkan arogansi dalam berpakaian hingga dalam berpenampilan. Namun saat rapat kerja, tidak mewakili aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Selain itu, Rocky Gerung juga menekankan terkait dana APBN yang semakin menipis usai Jokowi lengser karena meninggalkan banyak utang. Diperkirakan negara akan membayar utang 1.000 triliun dan hanya bisa menggunakan APBN sebesar 400 triliun rupiah. Itu tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.016 triliun. 1.000 dolar sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di-push 8%. Oh ya, tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu. Ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas. Secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Hal itulah yang akan berdampak kepada disparitas ekonomi masyarakat level bawah. Di akhir statementnya, Rocky Gerung menerangkan tentang DPR adalah hewan yang berpolitik. Artinya, bisa jadi ia lebih buruk dari binatang atau lebih baik dari binatang dalam berpolitik. DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession
adalah politisi itu. Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Ya. Oke-nya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Gimana sih Bang Rocky? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Ya. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan, segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Itu soalnya. Bayangkan misalnya, kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Pengamat Rocky Gerung memberikan ulasan menarik terkait kasus Miftah Habibur Rahman yang sedang viral di masyarakat. Ia mengatakan, saat Miftah mengundurkan diri, ada demonstrasi kecil yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Miftah. Namun menurut Rocky Gerung, jika Prabowo akhirnya menolak pengunduran diri Miftah, itu tidak menjadi masalah. Namun seumpama akhirnya Miftah menerima jabatan dari Prabowo, itu yang menjadi masalah karena kepentingan politik mengalahkan kepentingan etis. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia, kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan tuh. Jadi itu intinya tuh. Masyarakat akan bertanya-tanya, Miftah yang telah mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden patut menjadi contoh bagi pejabat yang lain. Namun saat akhirnya ia menerima kembali jabatan tersebut, itu yang akan menjadi problem. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti isi ceramah Miftah, karena menurutnya, dalam setiap ceramah Miftah, banyak sekali patriarkis, feodalisme, dan juga misoginis. Mungkin bagi jamaahnya biasa saja, namun bagi orang yang mengetahui, hal tersebut akan sangat bermasalah. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought, argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu.
karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikally. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada communitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis, karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan.